Shalom saudara-saudari sekalian, puji dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal karena masih mengaruniakan kehidupan bagi kita sekalian. Mari sebelum kita menjalankan berbagai aktivitas kita pada hari ini, kita merenungkan kitab suci sebagai penuntun kehidupan kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Amsal bagi hidup. Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan satu bacaan yang pendek dari kitab Amsal. Meskipun pendek, namun bacaan ini memberikan satu pelajaran dan pesan yang dalam bagi kita sekalian. Sekilas kalau kita membaca Amsal ini, kita akan tahu bahwa sifat malas, sikap malas adalah sifat dan sikap yang salah dan tidak menguntungkan dan ditegur oleh Amsal ini. Dan itu benar adanya. Sebagaimana nasihat-nasihat kuno, peribahasa-peribahasa yang kuno biasanya membutuhkan satu perenungan yang mendalam untuk kita bisa mengerti maknanya. Begitu juga dengan Amsal yang ada di dalam kitab suci ini. Butuh direnungkan secara serius supaya kita mendapatkan maknanya. Nah, kalau kita mengikuti cara berpikir dari Amsal ini, kita bisa membayangkan sebuah pintu rumah kita yang memiliki engsel. Entah pintu itu terbuat dari bahan apapun, entah triplex atau bahan apapun yang mahal, entah pintu itu mau mewah atau pintu yang sederhana, kita memandang sebuah pintu yang mewah. Tapi semewah apapun pintu itu tetap tidak ada bedanya dengan pintu-pintu yang lain, meskipun mungkin bahannya berbeda-beda. Nah, saudara, Amsal ini berkata bahwa pemalas itu seperti pintu yang kita bayangkan tadi. Sebelum kita berpikir lebih jauh tentang Amsal ini, saya ingin kita semua berpikir masing-masing apa itu pemalas. Kita kadang berpikir bahwa pemalas adalah orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Atau dia disuruh ini lambat, disuruh ini banyak alasan, dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh Amsal ini, pemalas itu seperti pintu. Dia berputar pada engselnya. Kita mungkin membayangkan seseorang yang ada di tempat tidur, kemudian dia balik kanan, balik kiri, dan terus seperti itu. Tapi Amsal sebenarnya ingin mengungkapkan jauh lebih daripada itu. Saudara, mari kita berimajinasi, kita membayangkan seperti pintu tadi. Pintu itu berputar. Pintu itu berfungsi. Bukan tidak berfungsi. Dia punya engsel dan dia terus berputar pada engsel itu. Fungsinya jalan, dia terus-menerus melakukan fungsinya secara baik. Nah, pemalas seperti itu. Orang malas itu bukan tidak bekerja, dia bekerja. Bukan tidak berfungsi, dia berfungsi. Bukan tidak menghasilkan sesuatu, dia menghasilkan sesuatu manfaat bagi orang lain ataupun mungkin bagi lembaga. Tetapi yang jadi persoalan adalah seperti pintu itu. Pemalas tetap pada rutinitas seperti rutinitas pintu. Dia berfungsi, dia bekerja, tetapi dia tidak mengalami perkembangan apa-apa. Dia hanya tunduk pada rutinitas. Nah, saudara-saudara, Amsal mengajarkan kehidupan yang berhikmat. Dan kita tahu dari Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan pasti terwujud nyatakan di dalam kehidupannya yang tidak melakukan sikap malas, tidak memiliki sifat malas. Orang yang malas merupakan satu bentuk sikap hidup, sifat manusia yang tidak takut akan Tuhan. Rutinitas itu tidak salah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menyerah pada rutinitas, tunduk pada rutinitas. Bagaimana contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin ketika mengerjakan sesuatu kita berkata, ya
kerjakan saja supaya orang lain lihat saya kerja. Atau ya kerjakan saja sebagai formalitas. Atau ya saya kerjakan bagian saya saja. Atau ya kerjakan apa adanya saja. Tidak perlu terlalu berusaha mati-matian. Dan saudara mungkin bisa memikirkan contoh-contoh lain yang relevan. Kalimat-kalimat lain yang relevan dengan rutinitas pintu itu. Saudara-saudara, pada hari ini mari kita mempraktekkan satu kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan wujudnya adalah kita hidup tidak dalam kemalasan. Jangan menjadi seorang pemalas. Di kantor, di sekolah, di tempat-tempat aktivitas kita, mari kita jangan tunduk sekedar tunduk pada rutinitas sehari-hari kita. Mari kita melakukan rutinitas kita, tapi kita berpikir lebih jauh daripada itu. Kita menghasilkan perkembangan demi perkembangan. Kita berusaha berpikir untuk bagaimana caranya dalam rutinitas kita menghasilkan satu dampak yang meluas. Dan kita bisa berguna bagi sesama, bagi budaya, dan bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada sikap dan sifat malas, yang adalah satu sikap dan sifat yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang menunjukkan kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Tolong kami jangan jadi orang pemalas, Tuhan. Ampuni dosa salah kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi penuntun langkah hidup, hati, dan pikiran kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.